Kasus 1. Seorang lansia berusia 78 tahun dirawat di rumah sakit dengan diagnosis demensia. Perawat sedang melakukan pengkajian untuk mengidentifikasi adanya gangguan intelektual pada pasien tersebut. Pertanyaan mana yang paling relevan untuk mengevaluasi kasus tersebut? A. Apakah pasien memiliki riwayat penyakit jantung? B. Apakah pasien mengalami penurunan berat badan secara signifikan? C. Apakah pasien sering mengalami gangguan tidur seperti insomnia? D. Apakah pasien mengalami kesulitan dalam mengingat kejadian baru-baru ini? E. Apakah pasien memiliki riwayat alergi terhadap makanan tertentu? Silakan jawaban ditulis di kolom komentar ya. Kasus 2. Seorang lansia berusia 72 tahun dirawat di rumah sakit dengan diagnosis delirium. Perawat sedang merencanakan intervensi keperawatan untuk mengatasi gangguan intelektual pada pasien tersebut. Apa problem keperawatan yang paling sesuai pada kasus ini? A. Gangguan pola tidur. B. Gangguan mobilitas fisik. C. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan. D. Resiko jatuh. E. Gangguan persepsi sensori. Silakan jawaban ditulis di kolom komentar ya. Kasus 3. Seorang laki-laki berusia 78 tahun telah didiagnosis dengan demensia. Perawat sedang merencanakan perawatan yang tepat untuk mengatasi gangguan intelektual pada pasien tersebut. Apa diagnosa keperawatan yang biasa terjadi sesuai kasus tersebut? A. Gangguan persepsi sensori. B. Gangguan pola tidur. C. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan. D. Ketidakmampuan berkomunikasi efektif. E. Resiko jatuh. Silakan jawaban ditulis di kolom komentar ya. Kasus 4. Seorang perempuan berusia 70 tahun didiagnosis dengan delirium. Perawat sedang melakukan pengkajian keperawatan untuk merencanakan intervensi yang tepat. Apa diagnosa keperawatan yang biasa terjadi sesuai kasus tersebut? A. Gangguan persepsi sensori. B. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan. C. Gangguan tidur. D. Gangguan mobilitas fisik. E. Resiko jatuh. Silakan jawaban ditulis di kolom komentar ya. Kasus 5. Seorang laki-laki berusia 75 tahun didiagnosis dengan demensia. Perawat bertanggung jawab memberikan edukasi kepada pasien terkait manajemen dan perawatan yang diperlukan. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh perawat dalam memberikan edukasi sesuai kasus tersebut? A. Memberikan materi yang rumit dan detail tentang kondisi demensia. B. Menggunakan bahasa yang sulit dipahami dan teknis dalam penjelasan. C. Menghindari penggunaan bantuan visual atau tulisan dalam penyampaian informasi. D. Melibatkan keluarga dan caregiver dalam proses edukasi. E. Memberikan instruksi yang panjang dan kompleks secara verbal. Silakan jawaban ditulis di kolom komentar ya. Kasus 6. Seorang lansia berusia 75 tahun didiagnosis dengan penurunan fungsi kognitif. Perawat merencanakan tindakan keperawatan terkait gangguan persepsi sensori yang dialami oleh pasien. Apa rencana tindakan keperawatan yang paling sesuai kasus tersebut? A. Menggunakan alat bantu pendengaran untuk membantu pasien mendengar dengan lebih baik. B. Memberikan obat penenang kepada pasien untuk mengurangi kecemasan dan ketegangan. C. Melakukan terapi okupasi untuk meningkatkan kesadaran sensori dan keterlibatan pasien dalam aktivitas. D. Mengurangi interaksi sosial dengan lingkungan untuk menghindari kebingungan pasien. E. Memberikan makanan dengan tekstur yang berbeda untuk merangsang indera pengecapan pasien. Silakan jawaban ditulis di kolom komentar ya. Kasus 7, seorang lansia berusia 80 tahun mengalami penurunan fungsi kognitif yang berdampak pada gangguan persepsi sensorinya. Perawat merencanakan tindakan keperawatan yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Apa rencana tindakan keperawatan yang paling tepat sesuai kasus tersebut? A. Memberikan obat penenang kepada pasien untuk mengurangi kecemasan dan ketegangan. B. Melakukan terapi okupasi untuk merangsang indera sensori pasien. C. Menghindari lingkungan yang ramai untuk mengurangi kebingungan pasien. D. Menggunakan alat bantu pendengaran untuk membantu pasien mendengar dengan lebih baik.
E. Memberikan makanan dengan tekstur yang lembut untuk memudahkan pasien dalam mengunyah. Silahkan jawaban ditulis di kolom komentar ya. Kasus 8, seorang lansia berusia 70 tahun mengalami gangguan kognitif yang mempengaruhi kemampuannya untuk berkomunikasi secara verbal. Perawat merencanakan tindakan keperawatan yang sesuai untuk membantu pasien dalam berkomunikasi. Apa rencana tindakan keperawatan yang paling tepat sesuai kasus tersebut? A. Memberikan tulisan atau gambar sebagai alat komunikasi alternatif. B. Meningkatkan intensitas latihan fisik untuk memperbaiki kemampuan berbicara. C. Menghindari kontak mata dengan pasien untuk mengurangi tekanan sosial. D. Memberikan obat penenang kepada pasien untuk mengurangi kegelisahan. E. Menggunakan teknologi komunikasi modern, seperti tablet atau smartphone. Silahkan jawaban ditulis di kolom komentar ya. Kasus 9, seorang lansia berusia 75 tahun mengalami gangguan komunikasi verbal akibat gangguan kognitif. Perawat merencanakan tindakan keperawatan yang sesuai untuk membantu pasien dalam berkomunikasi. Apa rencana tindakan keperawatan yang paling tepat sesuai kasus tersebut? A. Memberikan terapi fisik untuk memperbaiki gangguan komunikasi verbal. B. Mengurangi rangsangan lingkungan untuk mengurangi gangguan kognitif. C. Melakukan terapi bicara intensif untuk memperbaiki kemampuan berbicara pasien. D. Menggunakan bahasa isyarat sebagai bentuk komunikasi alternatif. E. Memberikan obat penenang kepada pasien untuk mengurangi kegelisahan. Silahkan jawaban ditulis di kolom komentar ya. Kasus 10, seorang lansia berusia 80 tahun mengalami gangguan perilaku bingung terkait dengan penurunan kemampuan berpikir dan memori. Perawat merencanakan tindakan keperawatan yang sesuai untuk membantu pasien dalam mengatasi gangguan perilaku tersebut. Apa rencana tindakan keperawatan yang paling tepat sesuai kasus tersebut? A. Memberikan obat penenang secara rutin untuk mengurangi kecemasan pasien. B. Memberikan pengawasan dan pengendalian ketat terhadap pasien. C. Melakukan terapi bicara intensif untuk memperbaiki kemampuan berpikir pasien. D. Membuat jadwal rutin untuk kegiatan harian pasien. E. Menghindari interaksi sosial dengan pasien untuk mengurangi kebingungan. Silahkan jawaban ditulis di kolom komentar ya. Kasus 11, seorang lansia berusia 75 tahun mengalami gangguan perilaku bingung terkait dengan penurunan kemampuan berpikir dan memori. Perawat merencanakan tindakan keperawatan yang sesuai untuk membantu pasien dalam mengatasi gangguan perilaku tersebut. Apa rencana tindakan keperawatan sesuai kasus tersebut? A. Mengisolasi pasien dari lingkungan sekitar untuk mengurangi stimulus yang membingungkan. B. Memberikan terapi obat-obatan psikotropika untuk mengendalikan perilaku pasien. C. Melibatkan pasien dalam kegiatan mental yang merangsang untuk mempertahankan kemampuan berpikirnya. D. Memberikan pengawasan 24 jam dan pengendalian ketat terhadap pasien. E. Menghindari memberikan petunjuk dan panduan kepada pasien agar tidak semakin bingung. Silahkan jawaban ditulis di kolom komentar ya. Kasus 12, seorang lansia berusia 70 tahun mengalami gangguan pola tidur terkait dengan perubahan fungsi kognitif. Perawat merencanakan tindakan keperawatan yang sesuai untuk memperbaiki pola tidur pasien. Apa kriteria hasil yang tepat sesuai kasus tersebut? A. Pasien tidak lagi mengalami perubahan fungsi kognitif. B. Pasien melaporkan tidur nyenyak selama 8 jam per malam. C. Pasien tidak lagi mengalami kesulitan tidur selama siang hari. D. Pasien melaporkan peningkatan energi dan konsentrasi saat bangun tidur. E. Pasien tidak lagi mengalami gangguan tidur seperti insomnia atau sleep apnea. Silahkan jawaban ditulis di kolom komentar ya. Kasus 13. Seorang lansia berusia 75 tahun mengalami gangguan identitas pribadi terkait dengan perubahan perilaku dan memori. Perawat merencanakan tindakan keperawatan yang sesuai untuk membantu pasien mengembalikan identitas pribadinya. Apa kriteria hasil yang tepat sesuai kasus tersebut? A. Pasien mampu mengingat nama keluarga dan teman dekatnya. B. Pasien melaporkan perasaan positif terkait dengan perubahan perilaku. C. Pasien dapat mengenali dan menggunakan benda-benda pribadinya dengan benar. D. Pasien tidak lagi mengalami konfusi atau kebingungan mengenai identitasnya. E.
pasien melaporkan peningkatan hubungan sosial dan interaksi dengan orang lain. Silahkan jawaban ditulis di kolom komentar ya.